Tapi kalau dia marah untuk kesejahteraan, keselamatan 257 juta jiwa, saya setuju. Marahlah Bapak. Marahlah sekeras-kerasnya Pak Presiden. Selama itu tidak untuk kepentingan diri. Marahlah sekeras-kerasnya selama itu tidak kepentingan keluargamu. Marahlah sekeras-kerasnya agar rakyatmu selamat. Saya setuju. Lakukanlah apa yang terbaik. Reshuffle lah. Saya setuju kalau itu kamu anggap baik. Adian minta Jokowi marah setiap hari. Setuju. Ditulis oleh Nina Nur dari siwa.com. Terakhir kita semua melihat Presiden Jokowi marah-marah adalah di sebuah video yang beredar pada akhir Juni lalu. Ada rasa aneh juga sih melihat video yang ternyata usianya sudah 10 hari. Untuk isinya, buat saya baguslah kalau Pak Jokowi marah-marah sambil memacu jajarannya untuk bekerja lebih keras dan kerja yang benar. Logikanya begini, di Indonesia kan banyak para akademisi yang jelas pintar-pintar. Kalau para menteri bingung mau ngapain atau mencari terobosan baru, tinggal hubungi UGM, ITB, UI, dan banyak universitas lainnya. Fasilitasi serangkaian diskusi online dan mintakan saja rekomendasi para akademisi ini. Kalau sungkan kasih dana ke mereka, ya nanti di media sebut saja nama-nama mereka sebagai bentuk apresiasi. Dengan cara ini semua bersinergi mendapatkan jalan terbaik. Kalau sudah dapat cara atau terobosan barunya, menteri tinggal koordinasi untuk eksekusinya kan? Itu logika saya ya. Saya yakin cara itu sangat doable. Demi kemaslahatan rakyat negara ini, makanya saya heran, kok menteri-menteri banyak yang tidak kedengaran ngapain aja. Sementara yang sangat terekspos kinerjanya karena adanya pandemi COVID-19 yakni Menteri Kesehatan. Ya sudahlah, nggak perlu saya paparkan di sini. Intinya saya senang Pak Jokowi marahin menteri-menterinya, dan saya yakin bukan hanya saya saja. Kemudian muncul isu reshuffle yang terus mengambang bagai sang kunti gentayangan hingga sekarang. Publik pun jadi bosan menunggu. Padahal awalnya agak semangat gitu. Di tengah pandemi ada isu reshuffle, semacam ada tontonan dadakan. Isu reshuffle inilah yang jadi topik pembicaraan Adian Apitupulu dalam sebuah video yang ditayangkan di YouTube. Dilansir jpnn.com, menurut Adian, reshuffle Kabinet Indonesia Maju bukan persoalan ingin atau tidak ingin, melainkan butuh atau tidak butuh melihat kondisi negara akibat pandemi COVID-19 saat ini. Memang itu adalah hak prerogatif Presiden Jokowi sepenuhnya. Namun Adian memberikan berbagai fakta yang cenderung mendukung adanya reshuffle itu. Pertama, semua partai juga menyadari bahwa reshuffle ada di tangan Presiden. Jadi tinggal diputuskan saja oleh Presiden Jokowi. Jika ada reshuffle, maka partai koalisi akan mendukung. Kedua, berbagai hasil survei menunjukkan suara publik yang mendukung reshuffle. Hasil survei Indonesia Political Opinion atau IPO menunjukkan 72,9% responden menganggap perlu adanya reshuffle dalam Kabinet Jokowi. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan 69,6% responden menganggap perlu adanya reshuffle. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia juga merilis 64,8 responden setuju jika reshuffle kabinet. Hasil survei Carta Politika menunjukkan 73,1% responden setuju reshuffle. Semua di atas angka 50%. Kalau saya ikut survei itu sebagai responden, saya juga akan memilih untuk mendukung reshuffle. Selama ini siapa sih menteri yang kelihatan sepak terjangnya? Ya Menteri Sosial lah. Tiap buka medsos ada saja info soal Menteri Juliari Batubara sedang kesana kesini ngurusin bansos. Ada banyak videonya Mensos bertemu langsung dengan rakyat, ngobrol sambil menyerahkan bansos. Gini kan enak liatnya. Angka-angka juga memberikan dukungan terhadap kinerja Mensos. Ada survei kepuasan publik terhadap bansos dengan angka kepuasan mencapai 72%. Lalu realisasi penyerapan anggaran Kementerian Sosial jadi yang tertinggi dari seluruh kementerian dan lembaga, yakni mencapai 60,38% per akhir Juni lalu. Bagaimana dengan menteri-menteri lainnya? Duit ada, staf ada, kantor ada di seluruh Indonesia. Kerjanya mana? Jadi wajar ya kalau sebagian besar masyarakat gemes mau lihat adanya reshuffle. Kalau Adian sih minta Presiden Jokowi, marahlah sekeras-kerasnya agar rakyatmu selamat. Lakukanlah yang terbaik. Reshuffle lah. Saya setuju kalau itu dianggap baik. Kalau tidak mau mereshuffle menteri, marahi saja setiap hari. Nggak saya juga nanti Pak Jokowi kalau marah tiap hari ya. Ntar kena darting pula, darah tinggi. Sesekali marah bolehlah, tapi marah tiap hari juga bukan tontonan yang mendidik. Oleh sebab itu saya lebih memilih reshuffle sih. Sebenarnya sudah ada bisik-bisik kapan tepatnya akan ada reshuffle, yang tentu saja tidak boleh saya sampaikan di sini. Saya cuma inginnya sih jangan kelamaan. Nanti video marah-marah Pak Jokowi itu lama-lama hanya jadi efek kejut saja. Jadi lelucon ketimbang diapresiasi dengan serius. Kesimpulannya, saya setuju sama Bung Adian yang minta Presiden Jokowi segera mengambil tindakan soal reshuffle ini. Kalau soal marah tiap hari, saya nggak setuju.
Gak bagus itu, secara fisiologis maupun secara psikologis, dari sisi pemerintah maupun sisi rakyat.